Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KBRI dan penjelajah YouTube. Jumpa lagi kita di channel YouTube di akhir tahun 2021 dengan KBRI Channel. KBRI yang selalu menyajikan informasi-informasi segala macam persoalan yang ada di muka bumi ini secara akurat, dengan database yang benar, terpercaya, dan terakurat. Oke Mas Bro, kita tahu bahwa selama tahun 2021 seperti tahun-tahun lalu atau tahun-tahun lainnya, banyak sekali yang terjadi atau permasalahan yang diungkap di media sosial, dari mulai masalah pejabat yang korupsi, kemudian bencana alam, gunung meletus, dan macam-macam, banyak sekali, sampai kepada hal-hal yang sifatnya pribadi seperti perselingkuhan ya, yang dilakukan oleh masyarakat biasa, sampai kepada mereka-mereka yang di bawah naungan instansi, apakah itu instansi Departemen Agama, Departemen Perindustrian, Departemen Pemerintah lainnya, dan sampai kepada yang paling mencolok sekitar 8 bulan lalu adalah instansi kepolisian yang begitu telah tercoreng-moreng akibat ulah oknum ya. Oknum polisi nih Mas Bro, bukan instansi polisinya tapi oknum polisi, yaitu Polwan Trot, namanya Bribka Ajeng Riana Putri, berselingkuh dengan atasannya Aibtu Muhammad Maliki yang digerebek oleh suaminya sendiri yang juga polisi, Brigadir Doni Kalbuadi. Nah, sajian kita di akhir tahun ini dari KBRI adalah kaleidoskop atau kilas balik ya, kasus perselingkuhan yang terjadi selama tahun 2021 dan lebih mengkerucut kepada persoalan perselingkuhan yang tak kunjung jelas kasus hukumnya, yaitu kasus perselingkuhan kedua oknum polisi yang berselingkuh di Pati, Jawa Tengah. Let's check it out. Tahun 2021 tinggal menghitung hari Mas Bro. Lembaran-lembaran kejadian atau masalah-masalah yang telah terjadi di tahun 2021 ada yang sudah terselesaikan secara hukum, dan para pelaku dari permasalahan yang melanggar hukum ada yang sudah dihukum, tapi banyak juga yang tidak terselesaikan. Apakah tidak terselesaikan tersebut merupakan main mata antara pihak pelaku yang mungkin punya jabatan atau punya koneksi yang cukup berpotensi untuk membela dirinya, atau memang dianggap itu tidak perlu dilanjutkan dengan berbagai macam alasan, sehingga permasalahan seharusnya seseorang yang melakukan kejahatan ataupun melakukan tindak pidana harusnya dihukum. Nah, salah satunya adalah yang cukup viral adalah masalah kasus ya, perselingkuhan di instansi kepolisian, yaitu oknum polisi Polwan Bribka Ajeng Riana Putri dengan Aibtu Muhammad Maliki yang sama-sama bertugas di bawah jajaran Polres Pati, di mana Polwan Trot Bribka ARP ini berselingkuh di sebuah hotel ya di Semarang dan digerebek oleh suaminya sendiri yang juga seorang anggota polisi
di Polsek Margoyoso, Pati, Jawa Tengah. Dan pada saat penggerebekan Brigadir Doni Kalbuadi, suami Bribka ARP, Polwan Bribka ARP tersebut didampingi oleh pihak Propam Jawa Tengah, dan bukti-buktinya juga sudah dikumpulkan, dan kedua oknum polisi yang berselingkuh tersebut memang tidak bisa membela diri. Kalau dilihat dari kacamata atau dari sudut pandang masyarakat biasa, itu pasti akan jelas harus mendapat hukuman yang setimpal, karena satu mempunyai istri, yang satu lagi mempunyai suami. Dan sudah jelas barang bukti yang seperti ini kita ulangi lagi karena kita mengungkap kaleidoskop akhir tahun ya, atau kilas balik tentang perselingkuhan kedua oknum polisi Pati, Jawa Tengah ini. Ada tisu berserakan, kemudian spray yang kusut, semraut, bertaburan. Pokoknya itu merupakan bukti-bukti atau tanda-tanda bahwa telah terjadi sesuatu tindakan amoral ya, asusila di dalam sebuah kamar yang dihuni oleh kedua oknum polisi, yaitu Bribka ARP dan Aibtu Maliki. Nah, kasusnya sudah sekitar 8 bulan berlalu, simpang siur ya, silang pendapat dan sorotan-sorotan dari para netizen atau masyarakat sepertinya tidak digubris sama sekali, atau memang mencoba untuk membiaskan atau menyampingkan segala aspek yang ada di situ. Seharusnya si dia sudah kena di kode etik kepolisian, itu kena sanksi bahwa kenaikan pangkat yang tertunda, kemudian kenaikan gaji yang tertunda. Itu menurut kode etik profesi kepolisian. Tapi di sisi lain, seperti pernah kita ungkapkan statement dari petinggi orang nomor 1 di daerah seperti Kapolda Jawa Tengah mengatakan bahwa kalau kasus ketelanjangan itu akan dikenakan sanksi yang cukup berat, yaitu pemecatan atau PTDH, pemecatan tanpa maksudnya pemecatan tanpa tidak dengan hormat, PTDH. Tapi kenyataannya kedua oknum tersebut cuma dipindahkan ya, karena persoalannya itu cuma dipindahkan ke Polda Jawa Tengah. Nah, setelah dipindahkan ada isu yang mengatakan mereka masih bekerja seperti biasa, ada yang mengatakan sudah pindah ke Surabaya, berbagai macam info-info yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu karena tidak ada kejelasan hukum yang dijatuhkan sesuai dengan sanksi yang dikatakan oleh Kapolda Jawa Tengah tersebut, bahwa kasus ketelanjangan akan dikenakan sanksi pemecatan ya, atau di PTDH kan. Nah, kalau kita lihat kasus Bribka ARP dan Aibtu Maliki jelas bisa dikategorikan kasus ketelanjangan ya. Mungkin Mas Bro atau para netizen tahu sendiri, ketika orang di dalam berdua mereka melakukan perzinahan, ya pasti akan telanjang kan begitu. Nggak mungkin juga pakai baju, itu leluconnya begitu. Nah, ini bisa dikenakan, tapi kenyataannya mereka masih bertugas. Kemudian muncullah statement ataupun ungkapan atau himbauan yang cukup keras dari seorang jenderal berbintang 4 yang mantan Kabar Eskrim, yaitu Bapak Kapolri kita, Bapak Listio Sigit Prabowo, yang mengultimatum bawahannya jajarannya yang berbunyi kalau tidak bisa membersihkan buntutnya, kepalanya saya potong. Ini maknanya sangat luas. Artinya jajaran di bawah dia itu, apakah itu Polda, Polres, Polsek, dan sampai ke bawah,
itu tidak bisa, dia akan turunkan langsung. Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri yang humble, yang tenang, tapi jangan dianggap himbauan dia tersebut ya atau warning Jenderal berbintang 4 ini diabaikan, karena ya sanksinya bisa dicopot dari jabatan para petinggi di bawah jajaran Kapolri. Tapi selang berapa lama, itu kira-kira 2 bulan yang lalu, statement itu sampai detik ini, sampai kita upload ke BRI, kelihatannya tidak ada sama sekali perubahan di akhir tahun sampai sudah hampir penutup tahun 2021. Persoalan ataupun sanksi hukum yang dijatuhkan kepada kedua oknum polisi Polres Pati ini sama sekali masih tanda tanya dan masih mengambang. Kalau kita ibaratkan sebuah kertas yang masih terombang-ambing di atas ombak ya, yang diterpa angin. Nah, ini sama saja mengabaikan atau menganggap remeh ya bro, menganggap remeh statement dari Bapak Kapolri, atau mereka sudah laporan yang disebut dengan APS asal Bapak senang ya, laporan bahwa segera akan ditindak, sedang dalam proses. Hanya itu yang selalu kita lihat di berita-berita di media sosial ya, atau di televisi swasta. Nah, ini di akhir tahun 2021 menjelang memasuki tahun 2022, seharusnya ini menjadi pelajaran ya bagi oknum polisi lainnya ya, oknum polisi lainnya, supaya jangan bertindak atau melakukan hal-hal seperti ini. Karena polisi kan pada dasarnya ya mengayomi masyarakat ya, menjaga citra polisi tersebut. Apalagi Polwan di KRP ditempatkan jabatannya di Satbinmas, Satuan Bimbingan Masyarakat. Nah, dia sendiri melakukan hal-hal yang mencemarkan ataupun yang meluluhkan jabatannya tersebut ya, melakukan perselingkuhan dengan seniornya, atasannya, itu Aibtu Muhammad Maliki. Dan kembali lagi kita mengatakan bahwa jelas-jelas ini institusi kepolisian kita benar-benar di bawah ambang keprihatinan, tercoreng-moreng ya, karena ulah dari oknum. Kalau institusi kepolisian itu baik pada dasarnya dengan segala peraturannya, tapi oknumnya yang berulah. Nah, ini memang harus tindak tegas ya, supaya membuat jerah atau kapok oknum-oknum polisi lainnya. Nah Mas Bro, inilah kira-kira kilas balik kita ya, kilas balik kita mereview kembali 8 bulan lalu terjadinya kasus perselingkuhan yang memalukan institusi polisi dan memalukan juga korupsi sama Polwan ya, yang pada saat itu berulang tahun, yang aktivitasnya cukup baik. Nah, satu sisi lainnya oknum polisi di KRP mencemarkan nama Korp Polwan, khususnya Polwan Pati, Jawa Tengah. Nah, sekali lagi di penghujung tahun 2021 ini menjelang 2022, KBRI menghimbau kepada semua ya jajaran polisian supaya lebih berhati-hati lagi dan kontrol sosial, kontrol segala macam usaha merumuskan. Nah, kepada para netizen yang mau ngasih komen atau ngasih pendapat, kasihlah atau berilah komen-komen yang bersifat membangun, ada unsur-unsur edukasinya, supaya mungkin akan terbuka hati mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang pernah di tahun 2021, awal 2021 dilakukan oleh kedua oknum polisi, yaitu KRP dan itu. Ini presiden jelek bagi institusi polisi. Oke Mas Bro, sebelum kita akhiri informasi di akhir tahun, di penghujung tahun, yaitu kilas balik kasus perselingkuhan KRP dan ini, jangan lupa subscribe,
like, share, and comment channel YouTube KBRI. Dan satu hal lagi, jangan lupa aktifkan loncengnya supaya Mas Bro semua menerima notifikasi setiap KBRI channel upload video-video terbaru dengan informasi yang akurat, terpercaya. Oke, kita sudahi dulu. Sampai ketemu di next video. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan salam kangen kepada semua netizen atau pencinta KBRI channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.